Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Arum Widiadit Tias, NIM 1917501050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan banjir. Apakah teman-teman tahu apa sih upaya penanggulangan banjir? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Sebelum saya menjelaskan mengenai upaya penanggulangan banjir, saya akan menjelaskan apa itu banjir. Ya, banjir merupakan suatu kondisi di mana terjadinya luapan air yang berlebih yang mengakibatkan terendamnya suatu wilayah. Banjir juga dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam dan juga oleh manusia. Biasanya, banjir terjadi di daerah yang kurang adanya resapan air seperti perkotaan. Karena di perkotaan banyak sekali bangunan-bangunan tinggi namun kurang adanya pepohonan. Berbeda dengan pedesaan yang banyak sekali pepohonan. Banjir juga disebabkan oleh alam, yaitu curah hujan yang tinggi. Mengapa terjadinya banjir? Banjir terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan poin utama terjadinya banjir. Karena dengan membuang sampah sembarangan akan menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dan terjadinya luapan. Yang kedua, kurang adanya resapan air. Bagi daerah perkotaan, daerah resapan air merupakan suatu kunci untuk mencegah terjadinya banjir. Namun, daerah resapan saat ini sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga dan juga bangunan-bangunan tinggi. Akibatnya akan meningkatkan potensi banjir yang lebih tinggi di musim penghujan karena sedikitnya daerah resapan air. Yang ketiga, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadikan lahan resapan air menjadi semakin berkurang dan dapat memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan adanya pepohonan merupakan hal yang sangat penting mencegah terjadinya banjir. Oleh karena itu, kewajiban kita tetap menjaga kelestarian hutan agar tidak gundul. Soalnya kapan curah hujan yang tinggi? Jika hujan lebat turun secara terus-menerus dan berlangsung lama, akan sangat memungkinkan terjadinya banjir pada daerah-daerah yang kontur tanahnya lebih rendah. Selanjutnya, dampak terjadinya banjir. Yang pertama, banyak orang yang kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, persebaran penyakit, gagal panen, dan kerusakan lingkungan yang lain seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Lalu upaya penanggulangan banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Memang terdengar sepele, tetapi benar-benar berpotensi menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan terkumpul dengan sampah yang lainnya dan akhirnya menghambat saluran air. Yang kedua, reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali. Tanpa tanaman, air hujan kerap kali tidak menembus tanah secara dalam karena bebatuan yang menghalangi, sehingga jumlah air yang di permukaan akan semakin banyak dan akan meningkatkan potensi banjir. Yang ketiga, membuat resapan air. Membuat resapan air juga mengurangi potensi banjir karena air akan meresap ke tanah, terutama di lingkungan yang permukaan tanahnya dilapisi oleh aspal atau yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai upaya penanggulangan banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.